Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjutin review Taxi Driver episode 4. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya aja. Kang Hana dan rekannya datang ke bengkel mobil untuk menanyakan apa yang terjadi dengan kondisi mobil polisi Kim. Pria itu menjawab kalau dilihat dari kondisinya yang hancur, seperti ditabrak dengan peralatan baja seperti kendaraan militer. Mereka pun bingung karena di daerah itu jauh dari pangkalan militer. Kang Hana pergi ke lokasi itu, di sana masih banyak bekas puing-puing sisa kejadian. Kang Hana membayangkan kejadiannya. Dia meminta rekannya untuk memeriksa CCTV lalu lintas dan meminta diterbitkan pencarian saksi yang mungkin menyaksikan kejadian itu. Kembali ke adegan terakhir di episode 3. Siswi itu mengatakan kalau Kim Do-ki memiliki fotonya di dalam tasnya. Terdengar suara kalau Kim Do-ki dipanggil ke ruang kelas oleh kepala sekolah. Mendengar itu, Sung Tae tersenyum senang, merasa telah berhasil. Setibanya di ruang kelas itu, kepala sekolah memarahinya karena tidak melakukan tugas sebagai wali kelas dengan baik. Dia bertanya di mana Sung Tae duduk. Kepala sekolah langsung membongkar isi tas Sung Tae di depan semua orang. Dan terlihatlah majalah dewasa dan foto siswi tadi di sana. Sung Tae bingung kenapa majalah itu ada di tasnya. Flashback saat Kim Do-ki keluar ruangan, dia meninggalkan kamera kecil dan terlihatlah para periksak itu menaruh majalah itu di tasnya. Kejadian itu juga dilaporkan Go-eun ke Kim Do-ki. Awalnya Kyung-choo CS yang ingin turun langsung tapi dihalangi Go-eun. Go-eun pun menyamar jadi siswi di sana. Dia masuk ke ruangan guru dan menaruh majalah tadi ke dalam tas Sung Tae. Tak lupa, Go-eun menelpon kepala sekolah untuk mengadukan Sung Tae yang menyimpan fotonya. Keluar dari gerbang sekolah, para perisak melihat kakek tua ditanya polisi, atau bisa dibilang itu sebenarnya Kyung-choo CS. Kakek tua itu ditanya siapa yang membeli ganjanya. Kakek itu menunjuk para perisak. Para perisak langsung melarikan diri dan mengubur ganja itu di bukit belakang sekolah. Para perisak mengancam sisi kelas untuk mengabaikan Kim Do-ki bila dia datang mengajar. Bila mereka tidak mendengarkan, akan dibunuh para perisak. Saat Kim Do-ki tiba, Sung Tae sengaja memancing kemarahan Kim Do-ki dan seisi kelas seperti menunggu Kim Do-ki memukul Sung Tae agar mereka bisa merekam kejadian itu. Untungnya, Kim Do-ki tidak terpancing. Dia mengalihkan pelajaran melalui video dan terlihat rekaman para perisak yang mengubur ganja. Awalnya, para perisak ingin mengancam Kim Do-ki, tapi malah berakhir mereka yang tidak berkutik dengan Kim Do-ki. Perisak itu datang ke bukit untuk mencari ganja yang mereka timbun, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba, Kim Do-ki menelpon Sung Tae memberitahunya kalau ganja itu sudah diserahkan ke polisi, tapi tidak menyebutkan siapa pelakunya. Di kantor jaksa, Kang Hana terus menyelidiki kasus pabrik Juchan dan memikirkan lagi ucapan polisi Kim. Sepulang kerja, Kang Hana bertemu kepala Jang. Kang Hana menceritakan keanehan pelaku pabrik Juchan yang menghilang tanpa jejak, seperti mereka sedang diburu. Kepala Jang yang mendengarnya mulai memikirkan untuk mencari jejak pelarian tersangka. Di sekolah, Kim Do-ki mulai membalas Sung Tae. Sung Tae yang tidak terima menelpon seseorang untuk membalas Kim Do-ki. Setibanya di rumah, Sung Tae melihat Kim Do-ki yang bermain catur dengan ayahnya dan memaksa para perisak meminjamkannya uang. Esok hari, Kim Do-ki datang ke atap gedung sekolah dan melihat para perisak bersama para pamannya. Para paman yang tidak senang Kim Do-ki mengganggu para perisak berusaha melukai Kim Do-ki, tapi mereka tidak berhasil. Sung Tae yang ketakutan terjatuh dari atap gedung. Para perisak datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Mereka mengakui perbuatan pembulian terhadap Jung Min. Sedangkan Sung Tae diharuskan membayar kompensasi atas perbuatannya ke Jung Min.
supaya Sung Tae menyadari akan kesalahan perbuatan itu dan diharuskan untuk berubah. Bila tidak berubah juga akan dibalas 10 kali lipat dari yang dia rasakan sekarang. Jung Min berterima kasih atas bantuan Kim Do-ki. Kepala Jang mendatangi ibu Jung Min, memberitahu kalau Jung Min mendapatkan program beasiswa penuh di universitas. Itu dari yayasannya. Ibu Jung Min senang dan berterima kasih atas bantuannya. Akhirnya, Jung Min kembali ke sekolah tanpa harus ketakutan lagi. Para perisak itu telah dikeluarkan dari sekolah. Ketua Baek datang ke penjara bawah tanahnya dan menanyakan tentang kamar yang kosong. Sekretarisnya menjawab masih ada beberapa yang kosong. Ketua Baek ternyata ingin mengatur ulang penyewaan bawah tanah. Apa ya maksud Ketua Baek? Akan ada panen besar dan siapkan yang hidup. Ucapannya bikin aku merinding. Ketua Baek membawa beberapa gadis ke sebuah hotel untuk menemui seseorang. Saat Kim Do-ki ingin mengantar pulang Kang Hana, di perjalanan dia melihat petugas meniup fluid. Seketika itu juga, dia teringat akan kejadian saat ibunya dibunuh. Kim Do-ki yang tidak kuat akan trauma itu pun jatuh pingsan. Di mobil ambulans, Kang Hana melihat banyak bekas luka tembak di badannya. Flashback saat Kim Do-ki pulang ke rumah setelah menjalankan tugasnya di militer, dia terus memanggil ibunya. Tidak mendapatkan jawaban, dia terus mencari ibunya. Saat dia masuk ke ruang makan, dia melihat banyak darah di lantai. Mengikuti jejak darah itu, dia melihat ibunya yang sudah meninggal. Kim Do-ki sangat terkejut dan dia berteriak. Di kantor Kang Hana, rekannya menerima telepon yang memberikan informasi tentang Sky Dragon Drone. Rekannya juga menelpon Kang Hana, memberitahu kalau taksi deluxe muncul di jembatan. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 5.